Welcome to Senpai Channel dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai PPh pasal 21. Supaya konsep-konsep dalam PPh pasal 21 itu bisa dipahami ya kan dan penerapannya itu bisa dipelajari. Ya, kita perlu contoh-contohnya nih bagaimana cara menghitung PPh pasal 21. Dan untuk session ini adalah PPh pasal 21 untuk pegawai tetap, di mana dia bekerja sejak awal tahun atau sejak awal tahun dia sudah bekerja. Ini bisa jadi dua hal ya. Dia adalah pegawai yang lama, ya kan? Kemudian pada awal tahun ya dia otomatis sudah melanjutkan pekerjaannya, atau seseorang yang mulai bekerja pada awal tahun. Nah, itu ada dua hal ya, tapi sebenarnya juga sama. Karena basically PPh pasal 21 ini kan dihitung pada setiap masa ya kan. Januari sampai dengan Desember. Nah, khusus untuk Desember ini dihitung ulang seluruhnya dalam 1 tahun kalender itu. Khusus untuk Desember. Sehingga pada awal Januari ini seperti start dari nol gitu loh. Jadi mulai dari nol lagi ya, kayak ngisi bensin ya di pom ya. Seperti itu ya. Nah, agar bisa dipahami bersama maka kita memerlukan contoh-contoh supaya lebih mudahnya. Contohnya ini pegawai tetap ya. Contohnya yang dimana dia mulai bekerja pada awal tahun. Ini contohnya. Reto sejak 1 Januari 2019 bekerja pada PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebesar 5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000 di mana iuran itu dibayar oleh sendiri ya, dibayar oleh Reto sendiri. Status pernikahannya adalah dia sudah menikah tetapi belum memiliki anak. Kemudian pada bulan Januari ya penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji saja. Hitung berapakah PPh pasal 21 untuk bulan Januari. Nah, yang pertama kali adalah kita menghitung penghasilan brutonya. Jadi penghasilan bruto itu terdiri dari penghasilan atas dari gajinya itu sendiri, kemudian dari tunjangan, serta dari premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja. Premi asuransi ini berupa jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan pelayanan kesehatan. Biasanya ada tiga hal itu. Kemudian setelah dijumlahkan barulah ketemu dengan penghasilan brutonya. Nah, di sini Reto itu kan dia hanya menerima dari gaji saja. Maka penghasilan brutonya ya sama dengan yang dari gajinya itu saja. Ya, sebesar Rp5.750.000. Kemudian kita menghitung besarnya pengurang penghasilan bruto. Ya, jadi penghasilan bruto nanti dikurangi oleh pengurang ini. Itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah biaya jabatan dan iuran pensiun yang dibayar sendiri. Di sini iuran pensiun ini termasuk dari iuran pensiun itu sendiri atau iuran JHT, jaminan hari tua, misalnya itu ya. Pokoknya yang tua-tua itu masuk ke di sini unsurnya, bisa menjadi pengurang. Nah, biaya jabatan itu sebesar 5% ya, 5% dari penghasilan bruto dan maksimal adalah Rp500.000 per bulan maksimal. Berarti kalau per tahun 6 juta. Nah, di sini biaya jabatannya adalah 5% kali 5.750.000 sama dengan 2 juta. Ini ada yang salah ya. 2.287.500. 287.500. Kemudian iuran pensiun yang dibayar sendiri sebesar Rp200.000. Sehingga total pengurangnya adalah Rp487.500. Step berikutnya adalah menghitung penghasilan neto. Ya kan? Penghasilan itu kan tadi dari gaji ini kan penghasilan bruto sebenarnya ini ya. Ini sama dengan bruto yang kebetulan sama tadi ya.
ya. 5.750.000, kemudian biaya jabatan dan iuran pensiun, sehingga penghasilan neto sebulannya adalah, ini penghasilan neto sebulan 5.262.500. Nah, penghasilan neto sebulan ini karena dia posisinya adalah pegawai tetap yang sejak awal tahun ini sudah bekerja, ya kan? Maka nanti dikali 12. Jadi diketahuilah penghasilan neto selama setahun ini ya. Selama setahun ini sebesar Rp63.150.000. Ya, ini dihitungnya bulanan dulu, kemudian setahunnya itu berapa ya. Next step adalah kita menghitung PTKP. PTKP kita lihat status dari Reto itu dia menikah ya. Untuk PTKP itu dihitung pertama adalah untuk diri wajib pajak sendiri berapa? Ya, berarti 54 juta. Kemudian apakah dia kawin? Iya. Berarti tambah lagi 4.500.000. Apakah ada tanggungan anak ataupun orang tua? Tidak ada. Berarti 0. Sehingga total PTKP-nya berarti dia adalah K0. Kawin 0 tanggungan. Yaitu sebesar Rp58.500.000. Next step, ya kan, kita menghitung berapa penghasilan kena pajaknya. Tadi di sebelumnya sudah hitung adalah penghasilan neto sebulan berapa nih? 5.262.500 rupiah. Kemudian penghasilan neto setahun, step yang tadi ya, 63.150.000 rupiah. Kemudian PTKP-nya ini sebagaimana kita hitung tadi ya, 58.500. Penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP ya. Ini sebesar Rp4.650.000. Dan ini menjadi penghasilan kena pajak setahun, ya kan. Nah, PHKP ini ya, PH-nya kecil, PHKP ya. Ya, jangan salah dalam menulis ya. Ini di sini kita tuliskan PHKP, bukan PKP. Memang ini P, K, P ya. Tapi dalam hal supaya tidak ada misunderstanding ya kan, misleading ya kan, dengan PKP pengusaha kena pajak di PPN, maka kita tulisnya PHKP. Supaya tidak misleading dengan PKP yang ada di PPN. Ya. Maka PKP di sini sebesar PHKP ya, penghasilan kena pajak di sini sebesar Rp4.650.000. Dan PHKP ini yang menjadi DPP. Ya. Dasar pengenaan pajak untuk penghitungan PPh pasal 21. Nah, dikali dengan tarif pada pasal 17, yaitu sampai dengan 50 juta itu kan 5% ya. 5% kali 4.650.000 sama dengan 232.500. Nah, adapun untuk PPh pasal 21 khusus untuk Januari saja, maka yang ini yang 232.500 itu kan setahun ya. Itu langsung dibagi 12 sama dengan 19.375 rupiah. Itu adalah PPh pasal 21 yang terutang untuk Reto pada masa bulan Januari. Kalau kondisinya itu sama, yaitu Januari hingga Desember, Reto hanya menerima uang sebesar itu saja, dari gajinya saja, nggak ada penghasilan yang lainnya, ya kan, nggak ada lembur lah, nggak ada bonus lah, nggak ada apa-apa, maka besaran PPh pasal 21 selama setahun ya sama dengan ini. Ini setahun sama. Selama masing-masing bulan ya 19.375 ini untuk seluruh bulan. Kalau misalnya nggak ada perubahan. Kalau misalnya ada perubahan, ada bonus, ada kenaikan gaji dan sebagainya, tentu perhitungannya berbeda.
Nah, jadi summary-nya seperti ini ya. Summary mengenai PPh pasal 21 penghitungannya. Pertama kita hitung dulu nih gajinya nih, gaji bruto nih. Kemudian pengurangnya berapa, ya kan? Apa aja dan berapa. Kemudian diketahuilah penghasilan neto sebulan dan kemudian disetahunkan. Ya, penghasilan setahunnya dia berapa. Setelah itu dari penghasilan yang setahun ini dikurangi PTKP setahun. Ya, ini untuk karya tetap ya. PTKP tergantung kondisi dari wajib pajak itu bagaimana. Setelah itu dapatlah namanya PHKP, penghasilan kena pajak. Ya, penghasilan neto dikurangi dengan PTKP sama dengan PHKP. Dan yang PHKP inilah yang menjadi dasar penghitungan PP pasal 21 dikalikan dengan tarif sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh. Ya, ini di sini dalam kasus Areto 5% kali 4.650.000 rupiah. Nah, kemudian didapatlah PPh pasal 21 untuk 1 tahun. Ini 1 tahun ya. Untuk masanya untuk hanya Januari saja, maka tinggal dibagi 12 saja. Jadi semudah itu. Oke, bisa dipahami bersama ya. Kita ambilkan contoh yang lainnya ya. Contoh yang kedua ini. Pegawai tetap ya. Ini karyawan lama di mana dia adalah seorang wanita ya, wanita yang kawin. Namun suaminya tidak bekerja. Ya. Dalam konsep ya kan, kalau wanita yang kawin dan suaminya tidak bekerja ya kan, kalau wanita tersebut bisa mendapatkan surat keterangan dari pemerintah setempat, yaitu minimal adalah dari kecamatan, yang menerangkan bahwasanya suaminya benar-benar tidak bekerja dan dia menjadi tulang punggung keluarga, maka PTKP atas wanita yang kawin tersebut adalah untuk dirinya sendiri, kemudian ditambah status menikah, ditambah dengan tanggungan kalau ada. Kalau tidak ada surat keterangan apapun ya kan dari pemerintah setempat ya kan, walaupun dia itu sebenarnya menanggung semuanya, itu berarti wanita itu tetap status perpajakannya adalah TK 0. Ya. Kalau wanita yang bekerja dan suaminya juga bekerja, itu jelas status perpajakan untuk pemotongan PP pasal 21-nya dia tetap TK 0. Dalam kasus ini ya kan, kita baca bersama. Agustin Avantin adalah seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak. Nah, ini kebetulan tanpa anak nih. Bekerja pada PT Dharma Utama dengan gaji sebulan 8.500.000. Agustin membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 50.000 sebulan. Berdasarkan surat keterangan pemerintah daerah, ini Pemda ya, tempat Agustin berdomisili, yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun. Jadi suaminya tidak bekerja. Ya, ini alasannya macam-macam ya. Pada bulan Januari 2019, selain menerima pembayaran gaji, juga menerima pembayaran atas lembur atau overtime sebesar 2 juta. Hitunglah PPh pasal 21. Kita lanjutkan di sini ya. Biaya jabatan ini ya kan sebesar 5% dikali dengan penghasilan bruto 10.500.000 sama dengan 525.000. Nah, apakah ada yang salah di sini? Oh iya, tentu saja ada yang salah. Di kuncinya salah. Maaf. Biaya jabatan itu maksimal adalah 500.000 rupiah per bulan ya. Sehingga seharusnya ini adalah 500.000 rupiah. Ya.
ditambah kemudian iuran pensiun yang dibayarkan sendiri oleh Avantin ini, yaitu Rp50.000. Totalnya adalah Rp550.000. Nah, ini karena ada koreksi ya. Sehingga penghasilan itu sebulan berapa? Penghasilan itu sebulan adalah sebesar Rp9.900.000. Rp9.900.000. Dan total penghasilan dia selama setahun adalah 100, harusnya ini ya, Rp118.800.000. Ya. Rp118.800.000. Setelah itu kita menghitung PTKP-nya. Bahwasanya Agustin Avantin ini adalah seorang wanita, menikah, ya kan? Tidak punya anak di sana, namun suaminya tidak bekerja dan dia memiliki surat keterangan dari Pemda setempat bahwasanya suaminya tidak bekerja. Oleh karena itu dia PTKP-nya adalah untuk dirinya sendiri dan juga status tambahan karena menikah. Total PTKP-nya adalah Rp58.500.000. Kemudian kita kurangkan, ya kan? Kita kurangkan penghasilan neto setahun tadi dikurangi dengan PTKP. PTKP sebesar 58.500.000. Sehingga didapatlah 60.300.000. 60.300.000. Ini 300. Ya. 60.300.000, maaf nih. Setelah itu kita lihat sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPH, ya kan, bahwa 0 sampai 50 juta itu tarifnya 5%. Kemudian di atasnya sampai dengan 250 juta adalah 15%. Di sini dia si Agustin Avantin ini dalam setahun ini dia penghasilan kena pajaknya ya, PHKP yang kemudian menjadi DPP ini ada di box kedua 15%. Sehingga kita hitung 5% kali 50 juta. Ya, ini kan dua leveling bertahap dulu ya. 5% kali 50 juta sebesar 2.500.000. Kemudian sisanya 10.300.000 ya. 10.300.000 ini dikali 15%. 15 sama dengan 1.545.000 ya. Rp1.545.000. Rp1.545.000 ya. Dan ditotalin ya. Ditotal sehingga menjadi 4.045.000 rupiah. Itu adalah untuk PP pasal 21 selama setahun. Kemudian bagaimana PPh pasal 21 untuk masa bulan Januari saja? Berapa yang terutang hanya untuk masa bulan Januari saja? Maka nilai yang ini dibagi 12 ya. Ya. 4.045.000 dibagi 12 sama dengan berapa? 337 ini ya. 337 83 rupiah. Ya. 337.083 rupiah. Nah, sobat pajak, ketika kita menghitung untuk dikalikan dengan tarif
PPh pasal 17 ini, maka DPP-nya ini ya, ini DPP-nya ya 60.300.000 ya. Ini dikali ya ribuan terakhir. Misalnya ada 60.300 1.700. Nah, maka 700-nya itu dianggap nggak ada, dianggap 000 gitu ya. Jadi ribuan terakhir. Oke, ini contoh yang untuk Avantin ya, Agustin Avantin ya, yaitu wanita yang kawin namun suaminya tidak bekerja dan dia punya surat keterangan dari Pemda setempat bahwasanya keluarganya maaf suaminya tidak bekerja sehingga PTKP-nya adalah PTKP untuk diri sendiri dan juga PTKP atas statusnya menikah. Contoh yang ketiga. Seorang bekerja tetap ya kan, wanita ya, tetap wanita, suaminya PNS. Kemudian pembayaran premi ya itu dibayarkan oleh perusahaan. Ini contohnya Ika Hapsari, karyawati dengan status menikah dan memiliki 3 orang anak. Titik ya. Dia bekerja atau kemana nih? Dia bekerja pada PT Sinar Unggul. Suami dari Ika Hapsari merupakan seorang PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Ika Hapsari ini memperoleh gaji sebesar 5 juta rupiah sebulan. Dan PT Sinar Unggul tempat dia bekerja ini mengikuti program pensiun dari BPJS pensiun tenaga kerja ini ya. Kalau BPJS tenaga kerja, kalau tenaga BPJS kesehatan ya. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp60.000 sebulan. Ika Hapsari juga membayar iuran pensiun Rp50.000 sebulan. Jadi iuran pensiunnya itu sebagian dibayarkan oleh perusahaan, sebagian dibayarkan oleh Ika Hapsari sendiri. Di samping itu perusahaan juga membayar iuran jaminan hari tua karyawannya sebesar 3,7% dari gaji. Sedangkan Ika membayar iuran jaminan hari tua 2% dari gaji. Nah, ini both nih ya, dua-duanya bayar nih. Kemudian ada premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dibayarkan oleh pemberi kerja, nah, dibayarkan oleh perusahaan dengan jumlah masing-masing 1% dan 0,3% dari gaji. Nah, di samping itu ya, Ika Hapsari juga menerima uang lembur atau overtime sebesar 2 juta ya pada bulan Januari ini. Kemudian hitunglah PPh pasal 21 yang terutang. Ya, kita lihat kembali pada konsep premi, asuransi dan juga iuran pensiun yang dibayarkan oleh pemberi kerja dan juga dibayarkan oleh karyawan itu sendiri. Dalam hal ini ya, dalam hal JKM, JKK, ya, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pelayanan kesehatan, ini dibayarkan oleh pemberi kerja ya. Ini dibayar pemberi kerja ya, dibayar oleh perusahaan, dibayar pemberi kerja ya. Maka bagi pemberi kerja itu bisa dibiayakan, deductible ya. Kemudian bagi karyawan, pembayaran JKM, JKK, JPK yang dibayarkan oleh perusahaan ini merupakan penghasilan bagi karyawan dan harus ditambahkan dalam penghasilan brutonya karyawan. Namun kalau misalnya JKK, JKM, JPK ini dibayar sendiri oleh karyawan, ya premi asuransi ya, dibayarkan oleh karyawan, maka dia tidak menjadi pengurang. Ya dia ini kayak beli nasi di warung gitu aja, atau beli untuk keperluan sehari-hari gitu aja. Kalau dibayarkan sendiri oleh karyawan, bukan merupakan penghasilan, juga bukan merupakan pengurang. Ya spending dari karyawan itu aja, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan iuran pensiun atau JHT, jaminan hari tua, iuran pensiun?
Kalau dia dibayarkan oleh perusahaan, ya kan, dibayarkan oleh perusahaan, bagi perusahaan itu juga biaya bagi perusahaan. Adapun bagi karyawan itu tidak menambah penghasilan bagi karyawan pada saat dia menerimanya, menerima di waktu itu. Ini dibayarkan oleh perusahaan, ya kan. Maka ketika waktu itu, ya kan, itu tidak menjadi penambah penghasilan. Ya, jadi dia diem aja, nggak diperhitungkan apa-apa. Karena nanti dihitungnya adalah ketika nanti karyawan itu pensiun, dia akan menerima uang pensiunan, nah itu baru kena PPh-nya gitu. Di depan dia nggak kena. Adapun kalau misalnya iuran JHT, iuran pensiun itu dibayar sendiri oleh karyawan, maka dia menjadi pengurang penghasilan bruto bagi karyawan dalam penghitungan PPh pasal 21-nya. Sekarang kita lihat kondisi dari Ika Hapsari ini. Gajinya berapa tadi? 5 juta rupiah ya. Gajinya sebesar 5 juta rupiah. Kemudian iuran JKK, JKM, JPK ini ya, JKK sama kok JKT ini ya, JKM ya. JKK dan JKM ini itu dibayar oleh perusahaan. Ya, dibayar oleh perusahaan 1% dan 0,3% dari gaji. Adapun iuran pensiun itu sebagian dibayar oleh perusahaan dan juga sebagian dibayar oleh Ika Hapsari. Begitu juga dengan JHT, jaminan hari tua. Ini sebagian dibayar oleh perusahaan, sebagian dibayar oleh Ika Hapsari. Kemudian bagaimana posisinya? Karena kita ini menghitung untuk PPh pasal 21-nya, maka yang deductible, non-deductible kita abaikan dulu. Kita hitung dari sisi atau untuk Ika Hapsarinya. Untuk JKM dan JKK ini merupakan penghasilan, ya. Ini penghasilan, ya, bagi Ika Hapsari. Kemudian iuran pensiun dan JHT yang dibayarkan oleh perusahaan ini bukan penghasilan bagi Ika Hapsari. Kemudian iuran pensiun dan JHT yang dibayarkan sendiri oleh Ika Hapsari ini menjadi pengurang penghasilan bruto. Ini menjadi pengurang penghasilan bruto bagi Hapsari untuk penghitungan PPh pasal 21-nya. Oke, begitu ya, bisa dipahami ya. Ya, sekarang penghitungannya aja. Penghitungannya pertama gaji nih, gaji sebulan 5 juta, ya. Lembur, overtime 2 juta rupiah. Bisa dipahami ya. Setelah itu ada premi jaminan kecelakaan kerja dan juga premi jaminan kematian yang dibayarkan oleh perusahaan, maka dia menjadi penghasilan bagi Ika Hapsari ya. 50.000 dan 15.000 sehingga total penghasilan brutonya adalah 7.065.000 rupiah penghasilan brutonya. Setelah itu kita lihat pengurangnya ya, pengurangnya ada biaya jabatan 5% ya, kali 7 juta ini ya, ya kan ya, 7.065.000 sama dengan 353.250.000. Pengurang yang lainnya adalah iuran pensiun yang dibayar sendiri 50.000 serta iuran jaminan hari tua yang dibayar sendiri 100.000 sehingga total pengurangnya adalah 503.250.000. Total penghasilan neto sebulan yakni sebesar 6.561.750 rupiah. Dan karena ini penghasilannya itu masih bulan Januari, maka dikali 12 untuk penghitungan PPh pasal 21-nya. Dihitung setahun dulu nih, dihitung setahun dulu. Penghasilan setahunnya adalah 78.741.000 rupiah. Setelah itu kita hitung PTKP ya. PTKP adalah untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena suaminya bekerja ya.
Adapun anaknya juga ikut di PTKP dari suaminya itu sendiri. Sehingga PTKP untuk Ika Hapsari di sini ini adalah TK 0 ya. Untuk diri sendiri saja sebesar Rp54.000.000. Penghasilan itu setahun dikurangi dengan PTKP ya. Kita hasilkan Rp24.741.000. Baru PHKP ini menjadi DPP yang kemudian dikali dengan tarif PPh pasal 17. Di sini 24 juta berarti masih di box pertama ya, 5% ya. Sama dengan Rp1.237.050. Ini adalah untuk 1 tahun ya. Kemudian untuk masa Januari saja tinggal dibagi 12. Sehingga PPh pasal 21 bulan Januari Rp103.087. Demikian example mengenai penghitungan PPh pasal 21 untuk karyawan tetap yang dimana dia sejak awal Januari ini sudah bekerja. Apakah itu dia pegawai baru yang mulai bekerja 1 Januari atau pegawai lama ya yang melanjutkan pekerjaannya. Oke, dari Senpai Channel, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, dan ajak teman-temannya untuk belajar bersama mengenai perpajakan. Terima kasih.